Halo teman kajili-jili, bagaimana kabar jagoan kalian di Piala Dunia Qatar? Menang taruhan atau kalah taruhan nih bos? Asik ya. Di balik keseruan momen sepak bola Piala Dunia Qatar, perang Rusia versus Ukraina juga tidak kalah serunya untuk diberitakan. Perang yang melibatkan dua negara bertetangga ini lumayan mantap untuk dijadikan bahan obrolan, dan perang ini pun sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Nah, apa saja yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di medan pertempuran Ukraina? Berikut rangkumannya versi admin Kajili-Jili yang dihimpun dari berbagai sumber. Oke, tanpa banyak celoteh di awal, langsung saja siapkan kopi beserta kawan-kawannya dan selamat menyimak. Tiding. Beginilah penampakan beberapa wilayah di Ukraina ketika malam tanpa pasokan listrik yang cukup akibat pengancerotan yang dilakukan militer Rusia, yang menyebabkan pemadaman listrik di hampir seluruh wilayah-wilayah strategis Ukraina. Sejak serangan awal Rusia pada 10 Oktober 2022 yang menertibkan infrastruktur energi Ukraina, membuat 40% fasilitas listrik Ukraina mengalami rusak berat dan menyebabkan penduduk hanya menggunakan lilin untuk menerangi rumah dan tempat kerja mereka. Bahkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari pun begitu sulit untuk didapatkan. Beberapa lingkungan di kota Dnipro merupakan wilayah yang hampir seluruhnya tanpa listrik akibat serangan lanjutan Rusia pada 23 November yang lalu, di mana penerangan malam hari hanya menggunakan generator dan sebagian besar warga hanya menggunakan lilin untuk penerangan. Yang begini nih incaran si Edi, maju Edi. Selain menyebabkan kegelapan, serangan udara Rusia yang menghantam daerah pemukiman Dnipro juga menyebabkan hancurnya beberapa bangunan, yang membuat petugas pemadam kebakaran setempat harus bekerja ekstra untuk membersihkan puing-puing dari tempat kejadian serangan rudal presisi tinggi Rusia di kota Dnipro, Ukraina Tengah pada 26 November 2022. Intel Kajili-Jili mengutip info dari layanan darurat negara Ukraina bahwa serangan udara Rusia tersebut merupakan suatu keajaiban karena hanya melukai beberapa orang, tidak menyebabkan kematian manusia secara langsung. Di beberapa wilayah Ukraina, pasukan Rusia dan sekutunya berhasil dipukul mundur oleh militer Ukraina, namun itu belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya invasi Rusia di Ukraina. Pada video yang dibagikan oleh Reuters ini menunjukkan tentara angkatan bersenjata Rusia mempersiapkan garis pertahanan di sepanjang tepi barat sungai Dnipro dan memperkuat posisi pasukannya dari segala penjuru. Upaya memperkuat garis pertahanan ini merupakan antisipasi serangan susulan oleh militer Ukraina setelah sebelumnya mereka berhasil menggagalkan upaya terobosan yang konstan dari pasukan Ukraina. Reservoir air Kakhovka yang menjadi titik penting yang dipertahankan militer Rusia di wilayah Zaporizhia ini merupakan bendungan pembangkit tenaga listrik, yang dimana militer Ukraina akan mengarahkan segala kemampuan mereka untuk memberebut area ini. Rekaman ini dirilis oleh pasukan pertahanan teritorial Ukraina dari Brigade TDF Kharkiv ke-127, di mana mereka menunjukkan keberhasilan mengibarkan bendera Ukraina di wilayah perbatasan antara kedua negara tersebut. Pada video yang mereka bagikan di saluran media sosial ini, terlihat beberapa kendaraan angkut militer Ukraina dengan sejumlah personil melaju di jalan bersalju menuju sebuah lokasi yang tampak seperti sebuah posko yang ditinggalkan, dan dapat dipastikan itu merupakan milik Rusia dengan terlihatnya simbol Z pada bagian bangunan yang mereka lewati.
Video yang juga sepertinya direkam menggunakan drone ini juga memperlihatkan tentara Ukraina menaiki sebuah menara sebelum akhirnya berhasil mengibarkan bendera Ukraina di puncak sebuah menara pengawas. Tidak jelas maksud dan tujuan dari pengibaran bendera itu meskipun berpotensi kena tembak dari sniper yang mungkin saja berada di sekitar area tersebut. Beginilah penampakan di wilayah regional Kherson, di mana beberapa bangunan tempat tinggal warga sipil hancur setelah mendapat paket rudal dari militer Rusia. Dalam video yang dibagikan oleh administrasi regional negara Kherson ini memperlihatkan gubernur wilayah Kherson, Yaroslav Yanushevich, berjalan di tempat kejadian dan berbicara dengan penduduk yang terdampak oleh serangan tersebut. Meski kami tidak dapat memverifikasi langsung lokasi dan waktu gambar itu difilmkan, namun menurut intel Kajili-Jili, Rusia menembaki daerah pemukiman kota di Kherson menggunakan artileri dan beberapa peluncur roket. Akibat dari serangan itu, gedung bertingkat yang dijadikan tempat tinggal warga sipil terbakar dan rudal Rusia juga menghantam ke area taman bermain anak. Gile, Rusia taman anak pun dihajar. Lanjut. Dalam video ini kita akan diperlihatkan bagaimana tentara Ukraina mempersiapkan serangan di garis depan pertempuran wilayah Bakhmut dengan menggunakan sistem peluncur roket ganda BM-21 Grad. BM-21 adalah singkatan dari Boyevaya Mashina yang berarti kendaraan tempur, yang juga dikenal sebagai peluncur roket berganda 122 mm, merupakan self-propelled yang dirancang era Uni Soviet. Sistem dan roket ini pertama kali dikembangkan pada awal 1960-an dan digunakan untuk pertempuran pertama pada Maret 1969 selama konflik perbatasan Tiongkok-Soviet. Sebagai negara tetangga dan pernah menjalin kerjasama militer dengan Rusia, tentunya membuat BM-21 Grad ini juga menjadi salah satu senjata yang dimiliki Ukraina. Bahkan sistem peluncur roket ganda yang memiliki 40 tabung peluncur roket ini beroperasi di 30 negara, dan ini adalah sistem roket artileri yang paling banyak digunakan di dunia. Ada banyak varian, salinan, dan modifikasi dari kendaraan dengan roket standar yang dilengkapi dengan hulu ledak high explosive fragmentation ini. Rekaman video yang lokasinya belum terverifikasi oleh intel Kajili-Jili ini memperlihatkan serangan udara yang dilakukan oleh militer Ukraina pada kendaraan militer Rusia yang menyebabkan ledakan besar dengan nyala api yang terlihat dari tangkapan kamera drone Ukraina.
Belum ada konfirmasi dari angkatan bersenjata Rusia mengenai serangan udara Ukraina yang sepertinya menjadi pukulan besar untuk militer Ukraina di sekitar area serangan tersebut. Serangan udara juga dialami tentara Rusia di Donetsk ketika drone Ukraina menjatuhkan bom ke arah tentara Rusia yang sedang bersembunyi. Dalam rekaman yang mengejutkan ini, terlihat tentara Rusia melarikan diri mencari posisi aman, namun drone Ukraina yang membawa peledak ini terus mengikuti dan menjatuhkan bom. Duar! Tidak diketahui nasib dari tentara Rusia yang mendapatkan paket bom dari drone Ukraina ini. Apakah selamat atau sudah menghadap ke Bapa yang di atas? Hahaha. So, biji mana pendapat kalian mengenai informasi ini? Silahkan komentar kalian di warung Bakmar, tepi barat Sungai Dnipro. Sayonara baby, see you next time, bye bye.